Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran tematik, tema 3, tokoh dan penemuan muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Berbicara mengenai modernisasi, kita harus tahu dulu apa itu modernisasi. Modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Dapat pula diartikan sebagai suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menjadi lebih maju atau lebih modern. Tujuan dari modernisasi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Beberapa contoh modernisasi yang ada di Indonesia saat ini di bidang komunikasi dan teknologi. Dulu jelas lebih susah dibandingkan dengan sekarang dalam mencari informasi. Kemudian ada perubahan atau modernisasi di bidang pekerjaan. Pekerjaan pada zaman dahulu mengandalkan tenaga manusia, saat ini sudah banyak menggunakan mesin. Bahkan mesinnya pun dulu dilaksanakan atau dioperasikan secara manual, sekarang sudah menggunakan listrik. Di bidang pendidikan, fasilitas zaman dahulu lebih minimal dibandingkan fasilitas zaman sekarang. Media ajarnya pun dulu hanya mengandalkan media cetak, sekarang sudah menggunakan internet. Kemudian di bidang agama, dari mushaf Al-Quran contohnya, dulu hanya cetak, sekarang sudah banyak yang menggunakan elektronik. Kemudian di bidang kesehatan, alat-alat medis sekarang jauh lebih maju. Kalau dulu tanpa ada alat elektronik, sekarang sudah banyak menggunakan alat elektronik. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan, mulai dari pesawat tempur aja sudah berbeda. Dulu jarak tempuhnya juga minimal. Kemudian alat persenjataannya dulu tradisional, sekarang sudah lebih canggih. Nah, dari contoh-contoh tadi, ternyata modernisasi itu tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya penemuan baru. Dengan adanya penemuan baru, maka terjadilah perubahan sosial budaya masyarakat, yang mana penemuan baru ini tentu saja akan memudahkan kehidupan manusia. Salah satu penemuan baru yang sangat mempengaruhi sosial budaya masyarakat yaitu penemuan listrik. Dengan ditemukan listrik, maka banyak sekali penemuan-penemuan baru yang bermunculan. Kemudian dengan banyaknya penemuan yang baru ini, otomatis aktivitas manusia akan semakin mudah dan pertumbuhan ekonomi juga semakin cepat. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan pada penemuan listrik? Nah, ini ada beberapa tokoh. Masih belum semuanya. Kalian bisa mencari lagi di internet. Ini yang pertama adalah Ampere Michael Faraday. Dia penemu listrik pertama yang dikenal juga sebagai bapak listrik dunia. Kemudian ada Thomas Alva Edison. Dia menemukan generator listrik arus searah dan juga lampu pijar. Kemudian ada Nikola Tesla yang menemukan generator listrik arus bolak-balik. Kemudian Alessandro Volta menemukan elemen baterai, kondensator, dan juga lampu udara. Ada juga Benjamin Franklin yang menemukan penangkal petir. Dan ada Antonio Meucci yang menemukan telepon listrik. Nah, ini beberapa penemu listrik yang berjasa pada kehidupan manusia saat ini. Apakah dengan ditemukan listrik ini ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Oh, ternyata ada. Apa pengaruhnya?
Pengaruh penemuan listrik bagi kehidupan, yaitu yang pertama memicu penemuan baru yang tadi. Jadi setelah ada penemuan listrik, maka bermunculan penemuan-penemuan baru sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Kemudian mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat baik bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di bidang sosial, sebelum adanya listrik, manusia menyampaikan informasi itu sulit dan lambat. Kemudian kegiatan masyarakat biasanya hanya dilakukan pada siang hari, seperti kegiatan musyawarah desa. Itu jarang sekali dilakukan pada malam hari. Kemudian permainan anak itu cenderung buatannya sendiri dan mendorong tumbuhnya sikap kebersamaan. Setelah adanya listrik, maka penyampaian informasi lebih cepat, lebih mudah. Kegiatan masyarakat bisa dilakukan kapanpun, tidak mengenal waktu. Dan permainan anak rata-rata berupa permainan elektronik, sehingga mereka jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian kegiatan ekonomi juga terjadi perubahan. Sebelum adanya listrik, kegiatan produksi itu hanya dilakukan pagi hingga sore. Kemudian produksi barangnya secara manual sehingga jumlah produksi juga sangat sedikit. Distribusi barang terhambat dan hanya pada lingkup kecil. Pedagang makanan banyak yang merugi karena dagangannya yang tidak laku tidak bisa dijual lagi esok hari karena belum ada penyimpanan berupa lemari pendingin. Kemudian penjualan barang hanya dapat dilakukan secara langsung. Nah, setelah adanya penemuan listrik, kegiatan produksi bisa dilakukan setiap saat dan dilakukan dengan cara modern dengan bantuan listrik, dengan bantuan mesin, sehingga jumlah produksi juga semakin banyak. Dan distribusi barang pun juga semakin meluas. Para pedagang sayur dan buah bisa mengurangi kerugiannya. Dan penjualan barang tidak hanya secara langsung saja, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung atau dengan memanfaatkan internet. Di bidang pendidikan, pada masa lalu, sebelum penemuan listrik, siswa hanya belajar di siang hari dan malam hari hanya terbatas karena minimnya penerangan. Sumber belajarnya hanya berasal dari buku dan media cetak lainnya seperti koran dan majalah. Tetapi setelah diketemukan listrik, siswa dapat belajar kapanpun. Kemudian sumber belajarnya juga semakin beragam, ada media cetak maupun elektronik. Di bidang budaya, sebelum adanya listrik, alat musik dibuat dari bahan alam dan dimainkan langsung tanpa adanya listrik. Pertukaran budaya dengan luar terbatas pada kawasan yang terdekat saja, tetapi setelah adanya listrik, alat musiknya dibuat dari banyak bahan dan beberapa diantaranya menggunakan listrik. Pertukaran budaya juga semakin mudah, baik antar daerah maupun dengan mancanegara, karena adanya internet yang menghubungkan dalam proses percampuran budaya ini. Nah, dampak dari penemuan listrik ini ada dampak positif, diantaranya memudahkan aktivitas manusia, kemudian meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan juga menurunkan tingkat kejahatan pada malam hari seperti kejahatan perampokan dan juga pencurian. Tetapi penemuan listrik juga membawa dampak negatif, yaitu manusia tergantung pada alat elektronik. Jadi kurang kreatif ya. Kemudian kebutuhan tenaga manusia berkurang karena dapat digantikan oleh mesin. Dan manusia lebih individualis. Nah, ini dampak negatif dari penemuan listrik. Nah, demikian tadi materi kita hari ini. Semoga dengan materi ini kita lebih bijak dalam memanfaatkan listrik dan dapat mencegah dampak negatif pada kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.